Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Citra Nasir, SHMH dengan NIDN 0923039602 dari Universitas Mega Buana Palopo, Fakultas Hukum, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 pada program studi sarjana ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antar negara dengan warga negara berdasarkan konstitusi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yakni diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan ruang lingkup kajian hukum tata negara dan pengertian hukum tata negara. Yang kedua, mampu menganalisis sumber-sumber hukum tata negara. Yang ketiga, mampu menganalisis asas-asas hukum tata negara. Yang keempat, mampu menganalisis sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima, mampu menganalisis konstitusi. Yang keenam, mampu menganalisis lembaga-lembaga negara. Yang ketujuh, mampu menganalisis demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi 1. Peristilahan hukum tata negara yang meliputi ruang lingkup hukum tata negara serta hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu hukum lainnya. Yang kedua, sumber-sumber hukum tata negara. Yang ketiga, asas-asas hukum tata negara. Yang keempat, konstitusi. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Yang keenam, sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang ketujuh, konsep-konsep dasar ketatanegaraan atau konstitusionalisme. Yang kedelapan, teori kedaulatan dan ideologi negara. Yang kesembilan, susunan negara dan organisasi pemerintahan. Yang kesepuluh, lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan pendekatan Student Center Learning atau SCL, di mana proses pembelajaran menggunakan metode kuliah interaktif, diskusi presentatif case method, dan problem based learning atau PBL melalui analisis kasus, ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, analitis, dan argumentasi hukum mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa berlangsung secara aktif melalui diskusi, konsultasi, dan bimbingan akademik. Sedangkan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan CPMK melalui penilaian partisipasi, penugasan, presentasi, studi kasus, UTS, dan UAS dengan rubrik yang objektif, transparan, dan akuntabel. Melalui video pengenalan ini, saya telah menyampaikan profil singkat serta gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang terencana, interaktif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mampu mendukung tercapainya capaian pembelajaran serta pengembangan kompetensi lulusan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran di kelas sebagai bagian dari unjuk kerja dalam bidang pengajaran. Video ini memperlihatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan, penyampaian materi, interaksi dan diskusi bersama mahasiswa, hingga kegiatan penutup dan evaluasi pembelajaran. Video ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan strategi pembelajaran yang efektif, suasana kelas yang kondusif, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap tahapan pembelajaran.
Semoga tayangan yang akan disajikan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktek pembelajaran yang saya laksanakan sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat menyaksikan video proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait dengan asas-asas hukum tata negara terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konstitusi sebagai aturan dasar yang mengikat terkait dengan asas-asas tersebut. Oke, namun sebelumnya kita lanjut kepada materi terkait dengan konstitusi. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi terkait dengan seperti ini. Bagaimana jika ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembatasan hak masyarakat, tetapi kebijakan tersebut tidak diatur dalam konstitusi. Menurut kalian, apakah kebijakan tersebut melanggar negara hukum atau tidak? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Saudara Ajeng, bagaimana? Menurut kami, kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam negara hukum, itu semua tindakan pemerintahan itu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka dapat diuji melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi, sesuatu itu harus juga tidak hanya berfokus pada asas, tetapi juga kita harus lihat aturan dasarnya, yakni konstitusi. Oke, jadi kita lanjut untuk terkait dengan materi sebelumnya, yaitu asas-asas hukum tata negara. Jadi, penting untuk kalian ingat kembali bahwa dalam asas-asas hukum tata negara, 5 asas ini penting untuk kalian ingat terkait dengan asas negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan konstitusionalisme. Untuk itu, ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita sebelumnya? Oke, silakan Fadilah. Bagaimana agar asas-asas tersebut benar-benar dapat diterapkan? Oke, bagaimana agar kelima asas ini bisa diterapkan, yakni asas-asas ini harus dituangkan dalam konstitusi agar memiliki kekuatan mengikat dalam proses penyelenggaraan negara. Kenapa? Karena asas-asas itu kan nilai, sedangkan konstitusi sendiri itu adalah sesuatu yang memberikan kepastian hukum. Bagaimana? Oke, kita lanjut terkait dengan bagaimana hubungan antara asas hukum tata negara dan konstitusi. Penting untuk kalian pahami bahwa asas hukum tata negara ini kan memberikan nilai dan prinsip dasar, sedangkan konstitusi diwujudkan dalam aturan hukum tertulis yang mengikat. Keduanya saling melengkapi dan membentuk sistem ketatanegaraan yang sah dan legitimate. Untuk itu, kalau kita lihat dalam di Indonesia ya terkait dengan konstitusi itu kan termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah contoh konkret konstitusi yang memuat prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan. Bisa kalian lihat samping slide-nya bahwa ini adalah bagaimana perbedaan antara asas hukum tata negara dan konstitusi. Kalau kita bicara tentang asas, kita bicara tentang prinsip dasar. Kalau kita bicara konstitusi, kita akan bicara tentang hukum dasar yang tertulis. Selain itu, kalau bicara tentang asas, dia adalah nilai dan arah, sedangkan konstitusi adalah aturan mengikat. Bisa kita lihat kalau dalam asas hukum tata negara, contohnya itu adalah negara, hukum, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Kalau kita bicara konstitusi, contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur lembaga negara dan hak warga negara. Baik, kalau kita bicara terkait dengan contoh dari konstitusi kan Undang-Undang Dasar. Misalnya seperti ini, saya punya pertanyaan. Apabila ada regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menurut kalian, siapa lembaga yang berwenang untuk mengkajinya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Sofia. Menurut kami, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menjadi tujuan agar menjaga seluruh peraturan tetap sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Oke,
Terima kasih atas jawabannya, Sophie. Benar sekali, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tertinggi yang memberikan jaminan atau memiliki kewenangan untuk menegakkan konstitusi. Terima kasih atas jawaban. Baik, dari rangkuman materi yang saya sampaikan terkait dengan konstitusi, yang penting adalah kalau kita bicara tentang istilah, kita akan bicara bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar negara. Yang kedua adalah kalau kita bicara sejarah dan perkembangan konstitusi, itu akan selalu berubah tergantung perkembangan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan. Berdasarkan fungsi dan kedudukannya, maka konstitusi adalah dasar hukum tertinggi dan pedoman penyelenggaraan negara. Kemudian kalau kita bicara materi muatan, itu berkaitan dengan pengaturan lembaga negara, hak warga negara, dan hubungan antar negara. Kemudian kalau kita bicara klasifikasi konstitusi, itu kan ada dua, ada yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Kemudian kalau bicara nilai konstitusi, ingat ada tiga, nilai normatif, nominal, dan semantik. Dalam proses perubahan konstitusi, itu kita mengacu pada Undang-Undang Dasar, di mana terdapat dalam pasal 37 terkait dengan perubahannya. Oke, untuk itu saya ingin tanya, apakah konstitusi itu hanya dianggap sebagai dokumen hukum atau tidak? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Hijaz. Menurut saya konstitusi bukan hanya aturan, tapi juga instrumen untuk membatasi kekuasaan negara serta melindungi hak warga negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum. Oke, tepat sekali jawabannya. Jadi konstitusi itu adalah bagaimana suatu perjanjian yang melindungi masyarakat, di satu sisi memberikan legitimasi bagi penyelenggaraan negara. Oke, baik, sebelum saya tutup materi hari ini terkait dengan konstitusi, ada tidak yang bisa memberikan saya penjelasan terkait dengan bagaimana hubungan antara asas hukum tata negara dan konstitusi? Oh, silakan Rusda. Jadi menurut saya, asas hukum tata negara itu merupakan dasar nilai dalam penyelenggaraan negara. Nah, sedangkan konstitusi itu merupakan hukum dasar yang menjamin agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara nyata. Oke, terima kasih atas jawabannya Rusda. Jadi saya anggap bahwa kalian sudah paham terkait dengan bagaimana hubungan antara asas hukum tata negara dengan konstitusi. Baik, sebagai kesimpulan materi kita hari ini terkait dengan konstitusi sebagai instrumen utama ketatanegaraan, yang penting adalah bagaimana kaitannya dengan asas hukum tata negara sebagai pondasi nilai yang memberikan arahan dan batasan, kemudian bagaimana konstitusi sebagai jaminan hukum yang merupakan wujud hukum tertinggi, di mana contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, serta hak warga negara. Baiklah, demikian pembelajaran hukum tata negara kita hari ini. Saya berharap materi ini dapat tersampaikan dengan baik dan memberikan pemahaman pada kalian terkait dengan konstitusi itu sendiri dan tetap mengingat terkait dengan bagaimana kaitannya dengan asas-asas hukum tata negara. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi kalian semua. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya di mana kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada demonstrasi ini, pembelajaran difokuskan pada pencapaian CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai asas-asas hukum tata negara, sehingga mahasiswa memiliki landasan konseptual yang kuat sebelum memasuki analisis konstitusi. Pada pertemuan berikutnya, pembelajaran akan dilanjutkan pada materi peraturan perundang-undangan sebagai implementasi norma konstitusi dalam sistem hukum nasional. Melalui penerapan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DIA, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur, interaktif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.